Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti mereka akan berada di surga, yang di dalamnya ada mata air yang terpencar, yang mengalir. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Di surga nanti orang-orang yang bertakwa ini tinggal mengambil apa yang mereka inginkan. Allah yang berikan. Kenapa seperti itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu waktu mereka hidup di dunia ini, mereka banyak melakukan kebaikan. Itu satu. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Pada malam hari sedikit sekali tidurnya. Sedikit sekali tidurnya. Kenapa sedikit sekali tidurnya? Karena dia gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi itu, sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Di akhir-akhir malamnya dia selalu beristighfar. Jadi sudah matching antara ayat ini yang saya bacakan tadi ini, wabil ashari hum yastaghfirun, dengan hadis Nabi tadi yang mengatakan, ya, wa may yastaghfiruni fa ughfiralah. Ya. Siapa yang memohon ampun pada sepertiga malam terakhir tadi, maka saya akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lazimkan ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua, perintah Rasulullah yang kedua, wa badiru bila amali shalihah qabla an tusgalu. Bersegera untuk melakukan amalan saleh sebelum kita disibukkan. Sebelum kita disibukkan. Jangan kita berbangga, saudaraku, kalau banyak sekali aktivitas kita. Boleh jadi kita disibukkan. Hati-hati. Kita disibukkan sehingga kita lalai. Ya. Oleh karena itu, bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi, amalan-amalan saleh tadi, sebelum kita disibukkan, untuk tidak mengatakan sebelum kita diperbudak oleh kehidupan dunia ini. Apa sebenarnya tujuan hidup kita, saudaraku? Tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sekali-kali aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepadaku. Apa tujuan dari ibadah yang kita lakukan? Dalam Al-Baqarah ayat 21 Allah menegaskan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu. Ya. Yang telah menciptakan engkau dan juga orang-orang sebelum engkau. Untuk apa? Agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi mari kita lazimkan, jangan sampai kita menyesal, saudaraku ya. Dalam beberapa ayat ada ayat-ayat yang berkaitan dengan penyesalannya orang-orang yang berdosa. Ya. Misalnya ayat yang mengatakan, wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun aw abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ya. Mereka berkata, a idza mitna, apakah pada saat kita wafat nanti, wa kunna turaban, sudah menjadi tanah, wa idhaman, sudah menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kita akan dibangkitkan? Ya. Awa abaunal awwalun, apakah kakek moyang kami yang dahulu juga itu juga akan dibangkitkan? Ya. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang dulu dan yang akan datang lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ya.
mereka pasti akan dikumpulkan pada waktu yang tertentu dan pada hari yang juga telah ditentukan. Untuk apa? Yaitu tadi, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Yang kedua ayatnya adalah qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Alangkah celakanya kami, kata orang-orang yang dalam kubur ini. Ya wailana man ba'asana, siapa yang membangkitkan kami? Man ba'asana min marqadina, dari kuburan kami. Jadi mereka menganggap bahwa kuburan itu adalah akhir dari segala-galanya. Ya. Nah, menurut ayat ini tidak. Man ba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini, yaitu makam kami, kuburan kami. Kemudian hada ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Maha Rahman, ya, Maha Pengasih, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul Allah. Ya. Jadi baru itulah penyesalan, ya, karena tidak ada amalan tadi yang dijadikan sebagai bekal. Ya. Ayat yang ketiga, Allah menegaskan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berbuat dosa ini, pendosa ini, nakisu ru'usihim inda rabbihim, menundukkan kepalanya di sisi Allah di hari kemudian, mereka baru menyatakan, Rabbana abasarna, ya Allah, kami sudah melihat. Dulu kami di dunia, kami pura-pura melihat. Sekarang kami sudah lihat, ya Allah. Wasami'na, kami juga sudah mendengar. Dulu waktu hidup di dunia, kami pura-pura mendengar. Oleh karena itu, ya Allah, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia untuk melakukan amalan saleh. Inna muqinun, pasti kami termasuk orang-orang yang percaya, yang yakin. Ya. Tapi sudah terlambat, Bapak Ibu sekalian. Perintah ketiga Rasulullah SAW adalah menyambung hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Salah satu caranya adalah berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki zikir tak? Ya. Perintah berzikir ini adalah satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada manusia untuk melakukan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan